Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wal azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, golongan mukmin yang dipilih Allah untuk datang ke rumahnya di pagi hari ini. Kita dipanggil oleh Allah pertama dengan azan. Azan itu panggilan Allah. Kok diimbau nak disawit je, disuruh nak pai, diimbau nak datang. Sepatutnya azan itu didatangi ya. Kalau zaman Rasulullah SAW dulu, jumlah yang mendatangi panggilan azan lebih 99%. Jumlah jemaah yang mendatangi panggilan azan lebih 99%. Subhanallah. Dan kita pagi ini terpilih, mudah-mudahan terpilih seterusnya. Berniatlah kepada Allah, minta doa kepada Allah, ya Allah kami ingin memenuhi panggilan-Mu sampai di hari kami meninggal dunia. Berniat seperti itu. Itu yang dikatakan istiqamah. Itu katakan istiqamah, konsisten. Yang kita minta dalam salat, ihdina as-siratal mustaqim, ihdina as-siratal mustaqim. Puluhan kali sehari ya, puluhan kali sehari semalam kita membaca ihdina as-siratal mustaqim. Bimbinglah kami, ajarlah kami, tuntunlah kami menempuh as-siratal mustaqim agar hidup kita istiqamah. Tadi dalam salat kita menikmati kalamullah surah Al-Muluk ayat 1 hingga 15. Al-Muluk ini surah jumlah ayatnya 30. Tadi dibaca separuh saja. Dibaca separuh saja ya. Kita lihat mutiara yang terdapat dalam suratul Muluk ini. Dulu sudah pernah dibicarakan. Tapi yang namanya Al-Quran perlu dibicarakan, walaupun sudah pernah disebut, perlu disebut lagi. Nah, kita mau lihat di sini ayat 1 dan 2 dulu ya. Dan surah ini surah yang sepatutnya dibaca tiap hari. Mengikut amalan Rasulullah dan para sahabat orang saleh, sepatutnya dibaca tiap hari waktu malam khususnya ya. Sama ada sesudah maghrib atau sesudah isya ataupun sebelum tidur. Surah istri baca, surah anak baca, ayah mendengar. Ya, dapat pahala mendengar paling kurangnya. Di antara fadilahnya dalam hadis, di antara fadilah suratul Muluk ini, kalau orang rajin bacanya, insya Allah suratul Muluk ini akan menjaganya nanti di dalam kubur. Akan menjaga orang itu di dalam kubur insyaallah. Baik, kita lihat ayat 1, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha agung, maha suci Allah yang di tangannya segala kekuasaan. Segala yang ada ini milik Allah semuanya. Bumi langit milik Allah. Siang malam Allah yang menentukan. Hujan panas Allah yang menentukan. Hidup mati Allah yang menentukan. Kita ini Allah yang menentukan. Biyadihil mulk, kekuasaan semuanya di tangan Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah mampu berbuat segala-galanya. Mintalah kepada Allah. Jangan diam saja. Minta, ya Allah, saya ingin bertambah iman saya ya Allah. Saya ingin meningkat ilmu saya. Saya ingin semakin mencintaimu. Anak istri saya juga semakin mencintaimu maunya ya Allah. Kita minta. Karena itu Allah tuh wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah mampu berbuat segala-galanya. Jadi mintalah. Subhanallah. Kita teringat cerita anak yang bapaknya koma 15 tahun ya. Anak itu bapaknya koma 15 tahun di rumah sakit. Tidak sadar diri 15 tahun.
ekoran kecelakaan lalu lintas, masuk rumah sakit, Oma 15 tahun. Subhanallah. Waktu bapaknya masuk rumah sakit, anak masih umur 2 tahun, belum berakal lagi, masih kecil. Tapi bila sudah berusia 17 tahun, anak ini sudah balik, sudah dewasa, dibilang sama ibunya, ya mak, malam ini saya ingin berdoa di rumah sakit, di samping tempat tidur ayah yang terbaring, mudah-mudahan ayah itu bisa sembuh. Poinnya ke rumah sakit, berdoa baca Quran, duduk bapaknya. Subhanallah. Allah itu kuasa atas segala-galanya. Dan ada juga cerita orang yang kena kanker, yang kata dokter dia menunggu hari saja lagi. Dia pergi berobat, berjumpa dokter pakar kanker, kata dokter, tidak usah dirawat lagi pak, tidak usah dioperasi. Ini buang duit saja, menghabiskan duit saja pak. Bapak pulanglah, siap-siaplah menghadap Allah. Ini saatnya bapak mempersiapkan diri untuk menghadap Allah. Pulangnya ke rumah, istrinya hebat ya. Istrinya beri motivasi kepada suami, ayo bang kita baca Quran katanya. Dibacanya Yasin 7 kali semalam, 7 malam berturut-turut, jam 3. Jam 3-nya baca Yasin, bukan sesudah maghrib, bukan sesudah isya. Membaca Yasin 7 malam, 7 kali semalam, mulai jam 3. Dah 7 malam, subhanallah. Setiap malam dia membaca Yasin itu kesehatannya semakin baik. Sudah 7 hari, sudah 7 malam, tidak ada kankernya lagi. Subhanallah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita mesti yakin. Ini baru satu ayat ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha agung, maha tinggi, maha mulia Allah yang di tangannya lah segala-galanya. Allah mampu berbuat segala-galanya. Mintalah. Ada juga cerita orang penggali kubur. Kerjanya menggali kubur dan memasukkan mayat ke kubur. Di sana penggali kubur itu termasuk kerjanya membaringkan jenazah di liang lahat. Subhanallah. Suatu hari itu datang jenazah anak muda. Waktu dimasukkannya ke liang lahat, kuburnya luas, indah, wangi, dan dia diambil alih oleh malaikat. Nampak sama dia alam gaib. Allah bukakan baginya alam gaib. Manusia ini kenapa lalai, tidak memikirkan alam gaib? Bapak dibukakan baginya alam gaib, dilihatnya malaikat datang mengambil alih jenazah ini. Kubur anak ini luas, bersih, wangi, indah. Tidak pernah dia melihat seperti itu. Sudah puluhan tahun membaringkan jenazah di liang lahat, tidak pernah menyaksikan seperti itu, karena selama ini Allah tidak bukakan baginya alam gaib. Subhanallah. Pingsan bapak tuh. Penggali kubur yang sudah bertahun-tahun kerjanya memasukkan jenazah di liang lahat, terbaring di situ. Ditanya oleh keluarga si mayat ini, Pak, kenapa Pak? Kamu tidak nampak tadi apa yang nampak sama saya? Allah bukakan bagi saya alam gaib katanya. Subhanallah. Orang tidak percaya. Susah mau makin ke orang tentang alam gaib ini. Ini yang mau datang ke sembahyang subuh ini orang percaya kepada alam gaib nih. Sebab untung datang ke sembahyang subuh ini tidak dapat dikira dengan uang dunia. Salat sunat sebelum subuh saja 2 rakaat salat sunatnya lebih mahal dari dunia dan segala isinya. Apalagi salat berjamaahnya. Mungkin 10 kali itu, mungkin 100 kali itu. Tapi dia gaib. Tidak nampak. Tidak nampak 5.000, 10.000, 20.000, tidak nampak. Gaib. Yang mau mencari yang gaib itu orang yang dipilih Allah. Itu kejadian pertama ya. Kejadian kedua, beberapa bulan kemudian datang lagi satu jenazah anak muda. Sama juga ceritanya.
Kuburnya luas, indah, wangi. Ada malaikat mengambil alih. Kali kedua dia tidak pingsan karena sudah pernah ada pengalamannya. Dia tahu ibu si mayat ini, siapa ibunya. Lalu ngomong dengan ibunya, ini anak ibu ya? Iya. Sebelum ini pun anak saya juga yang meninggal itu. Oh, itu anak ibu juga? Iya. Subhanallah, ibu, kedua-dua anak ibu ini ahlul jannah. Kedua-duanya ahlul jannah. Baru dia tanya, apa rahasianya, apa kuncinya, apa amalan anak ibu ini kedua-duanya menjadi ahlul jannah. Dikatakan oleh ibu, anak yang pertama dulu itu adik, ini abangnya katanya. Adiknya meninggal waktu belajar di pondok, waktu nyantri, waktu jadi santri di pondok belajar dengan Tuan Syekh. Subhanallah, subhanallah. Hari Jumat minggu lalu ya, waktu saya sholat di Bukit Tinggi, mendengar tazkirah di Masjid Nurul Haq Pasar Ateh, Jalan Tungku Umar. Kata Ustaz tuh, nak senang masuk jannah, rajin mendengar ilmu. Ada hadisnya ya, wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang rajin mendengar ilmu, mudah mulus jalan ke jannah. Jadi kata ibu sama penggali kubur ini, anak saya yang pertama meninggal waktu belajar di pondok. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Anak kedua macam mana, Bu? Anak kedua ini meninggal, dialah yang mencari pitih, mencari biaya untuk belanja adiknya mengaji di pondok. Jadi bapak ibu yang ada anak di pondok, anak itu belajar dengan ikhlas, bapak belajar dengan ikhlas, bapak itu akan ahlul jannah insyaallah. Maka waktu Al-Fadhil Ustaz Abdul Samad bertazkirah, bertablik akbar di pekarangan kantor bupati, mungkin dalam 2 bulan yang lalu lebih ya, katanya apa? Masukkan anak ke pesantren. Sekarang waktu anak-anak mendaftar masuk pesantren ya, kalau tidak ada anak, cucu, anak tidak ada, cucu tidak ada, boleh cicitnya leh, piutnya leh. Tidak ada anak, tidak ada cucu, cari anak orang, cari cucu orang yang ada kemauan untuk belajar, yang perlu dibantu. Oh, subhanallah. Banyak cara lain. Itu satu cara. Banyak cara lain. Tidak orang, tidak satu jalan ke Roma. Tapi menurut tazkirah yang didengar di Buki itu, di Masjid Nurul Haq, salah satu jalan pintas nak ke jannah, aktif dalam majelis ilmu, dalam belajar, dalam pengajian, dalam wirid. Itu ayat 1 tadi ya. Jadi kita mesti minta kepada Allah apa yang mau kita minta, karena itu mampu memberikan segala-galanya. Jadi anak ibu yang 2 tadi, pertama masuk jannah karena dia belajar, kedua dia masuk jannah karena dia membelanjai adiknya yang belajar. Dua-dua jalan. Kemudian apa ceritanya? Ceritanya penggali kubur tadi setelah mendengar keterangan si ibu, dia tinggalkan kubur. Oh, kalau gitu saya ingin jadi ahlul jannah ini. Dia cari syekh, dia cari buya, dia belajar ke masjid. Nama masjidnya Masjid Taubah, ada di Damsyik sana ya, ada di Syria. Ini cerita orang Syria. Dia tinggalkan kubur, dia pergi mondok, pergi belajar sama syekh. Syekh itu kaget, loh Pak, umur Bapak sudah hampir 50, baru mau belajar, kenapa? Iya, katanya selama ini saya hanyut, saya lalai. Walaupun saya kerja di kubur, saya tidak ingat satu hari saya akan masuk kubur. Sehingga ada cerita 2 anak muda ahlul jannah. Dicerita sama Syekh itu, dia belajar dari awal macam anak kelas 1, macam anak tamat SD, belajar, akhirnya jadi orang alim besar. Orang alim terkenal yang di belakangnya ada Al-Haffar, artinya penggali kubur. Itu macam marga, macam suku. Sukunya apa? Suku Al-Haffar, penggali kubur. Dia menjadi orang alim, belajar sudah hampir 50 tahun. Umurnya ya, sudah hampir 50 tahun usianya, dia baru mulai belajar. Dia jadi orang alim,
anak cucunya orang alim. Subhanallah, subhanallah. Jadi tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Maha agung, maha tinggi Allah yang di tangannya segala-galanya. Mintalah kepada Allah. Jangan diam saja. Belajarlah tentang sifat-sifat Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah mampu berbuat segala-galanya. Kita tambah satu ayat lagi ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan hidup, hidup dan mati. Kita hidup karena Allah menghendaki kita hidup. Suatu saat nanti kita akan mati. Siapa yang duluan tidak tahu. Suami yang dulu atau istri yang dulu? Tidak tahu. Kadang anak yang dulu mati, kadang cucu dulu bayi. Kakeknya masih hidup, neneknya masih hidup, anggotnya masih hidup. Allah yang menciptakan mati dan hidup, hidup dan mati. Di sini mati didulukannya. Al-maut wal hayah, mati dan hidup. Liyabluwakum, untuk kita tuh diuji. Jadi hidup ini ujian. Apa ujiannya? Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalnya? Siapa yang datang sembahyang subuh, itulah yang terbaik. Di antara umat manusia ini, siapa yang datang sembahyang subuh ini panggilan azan, itulah yang terbaik. Sebelum subuh siapa yang terbaik? Siapa yang mau tahajud? Bangun enggak untuk tahajud? Ada enggak baca Quran sebelum ke masjid? Ada enggak istighfar? Itu disanjung dalam Quran, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur sebelum ke masjid atau dalam perjalanan ke masjid. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik amalnya. Jadi lapangan kehidupan ini lapangan bersaing, lapangan persaingan kompetisi, musabaqah. Lapangan kita tuh musabaqah. Siapa yang dulu bangun, istri yang dulu bangun ke jam 4, jam tengah 4, jam 3, atau suami yang dulu? Istri yang dulu bangun atau suami yang bangun dulu? Atau anak yang bangun dulu? Kemarin kita ceritakan ya, kisah si anak yang selalu bangun awal dalam kalangan keluarganya. Anak kelas 2 SMA. Anak kelas 2 SMA selalu bangun awal dan tidak tinggal sholat berjamaah. Sebelum dia pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, tidak boleh ada yang tidur di rumah itu. Dibangunkannya semuanya. Subuh, fajar, as-salah, itulah amalannya. Tiba-tiba pendek ajalnya, pendek usianya, tiba ajalnya, dia tercium bau jannah. Tercium bau jannah. Waktu dibawa ke rumah sakit, ada bukunya ya. Dulu udah dibilang, tapi belum dicari bukunya. Kesaksian seorang dokter, bisa diorder di Shopee, bisa ditempah di Shopee. Kalau bapak mau bisa. Ada kawan saya cerita di Pinaga, di Pondok Pinaga, dia sudah order, dapat sama dia buku tuh. Jadi ceritanya macam mana? Si anak ini sesaat sebelum meninggal dibawa ke rumah sakit. Dalam perjalanan ke rumah sakit di atas ambulan, dibilang sama ibunya, "Mak," ditengoknya ibunya menangis, ayahnya menangis, "Mak, tidak usah menangis lah Mak, soalnya saya akan meninggal sebentar lagi, sudah tercium bau jannah dari tadi lagi." Pendek ceritanya, sampailah di rumah sakit, masuk ruang ICU, UGD-nya orang awak. Di ruang UGD itu dibilang sama dokter, "Dokter, enggak usah dirawat saya lagi, enggak usah capek-capek, enggak usah repot-repot, dokter," katanya. "Saya sudah jelas akan meninggal. Yang perlu bagi saya satu saja, tolong panggil ibu dan ayah datang ke sini, saya ingin pamitan. Saya ingin mengucapkan selamat tinggal." Datanglah ayah dan ibunya. "Maafkan Mak ya, maafkan ya, saya akan berangkat. Soalnya dari tadi sudah tercium bau jannah." Lalu dia, "Asyhadu an la ilaha illallah." Tangannya diacungkan macam ini. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Terus meninggal. Didengar oleh ayah dan ibunya, didengar oleh dokter.
Apa amalan anak ini? Amalannya sholat tahajud, amalannya baca Quran, amalannya sholat berjamaah, amalannya membimbing keluarga. Jangan ada yang tidur waktu azan subuh berkumandang. Itulah amalannya. Kelas 2 Mbak. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi kita ini yang hidup ini diuji. Siapa yang lebih taat, siapa yang lebih ikhlas kepada Allah, siapa yang lebih rajin. Jadi dalam rumah itu mesti ada yang lebih, sama ada suaminya atau istrinya atau suami istri atau anak. Dalam cerita tadi anak yang lebih unggul, yang lebih top, anaknya ngetop kelas 2 SMA. Tadi dalam cerita bapak yang koma 15 tahun, anak tuh juga 17 tahun umurnya, karena waktu bapaknya masuk rumah sakit dia masih umur 2 tahun. Sekarang bapaknya sudah 15 tahun di rumah sakit. Sama ceritanya anak putri salehah yang top dalam kalangan keluarganya, dengan berkat doanya meminta kepada Allah, bapak yang koma 15 tahun bisa duduk, padahal dokter tidak bisa bikin apa-apa lagi. Tapi dengan berdoa kepada Allah, wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah mampu berbuat segala-galanya, maka doanya dikabulkan Allah, pintu langit terbuka. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa adina wa ardana ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, ya Allah, ajarlah kami untuk mencintai-Mu ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kami jalan-jalan cinta terhadap-Mu ya Allah, agar kami mencintai-Mu, mencintai sesama pencinta, mencintai rumah-Mu, mencintai kitab suci-Mu, mencintai ketaatan secara keseluruhannya ya Allah, agar kami termasuk ahlul mahabbah yang saling mencintai karena-Mu, yang akan bernaung di bawah naungan-Mu nanti dari kemudian kelak, para pencinta yang saling mencintai. Ya mujibas sa'ilin wa ya akramal akramin. Ampunlah dosa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa ayah dan ibu kami, dosa suami istri, dosa anak dan cucu, dosa kaum keluarga, dosa kaum sisolkot, dosa jiran tetangga, dosa masyarakat dan dosa umat Islam ya Allah. Ampunlah dosa kami semua ya Allah. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.